Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Uqudul Jain, karya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi, diceritakan kisah Nabi Ayub alaihissalam yang syarat hikmah dan pelajaran. Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan berbagai macam bala dan musibah. Nabi Ayub tetap sabar dan tegar. Adapun cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari 4 macam cobaan. Di antaranya, cobaan atas kebangkrutan kekayaannya, kematian anak-anaknya, kehancuran tubuhnya, dan diasingkan oleh masyarakat kecuali hanya seorang istrinya saja yang setia menemaninya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa ibu Nabi Ayub alaihissalam adalah putri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ayub diutus di dataran Hauran. Sebutan kaumnya adalah bangsa Arami dan Amori di daerah Syria dan Yordania. Nabi Ayub wafat dalam usia 120 tahun dan dikaruniai 26 anak. Dikisahkan harta kekayaan Nabi Ayub alaihissalam terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, dan khimar. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Suatu hari iblis yang diberi kekuasaan oleh Allah turun naik dari bumi ke langit sewaktu dikehendaki, mempunyai maksud naik ke langit. Tiba-tiba iblis mendengar para malaikat membaca selawat atas Nabi Ayub alaihissalam. Saat itu juga timbullah rasa hasud ataupun dengki di dalam hati iblis. Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buah terdiri dari setan dan jin. Ia katakan kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk memberi cobaan kepada Ayub melalui hartanya." Lebih lanjut iblis berkata lagi, "Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua unta-unta itu. Laksanakan." Iblis laknatullah datang menjumpai Nabi Ayub ketika beliau sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan seluruh unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberikan kekayaan itu kepadaku, dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali." Iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia hancurkan semua kambing milik Nabi Ayub sekaligus tempat pengembalaannya. Ia datang kepada Nabi Ayub seraya memberitahukan peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunnya, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Kata iblis sehabis merusak semua kebun milik Nabi Ayub alaihissalam. Apa kata Nabi Ayub alaihissalam? "Alhamdulillah," ucap beliau sembari memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis belum berhenti sampai di situ. Iblis pun berangkat. Yang dituju adalah gedung tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur menindih habis anak-anak Nabi Ayub. Semuanya mati. Iblis selalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub malah beristighfar memohon ampun kepada Allah. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk merubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Iblis segera berangkat untuk menemui Nabi Ayub alaihissalam. Sampailah di tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiup. Seketika itu badan Nabi Ayub alaihissalam serasa gatal-gatal. Nabi Ayub ditimpa semacam penyakit kulit, yaitu juzam, yakni kusta atau lepra. Makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian tubuh yang gatal dengan ujung-ujung jemarinya. Tetapi belum juga hilang gatal-gatal itu. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar, belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan kerewang ataupun pecahan genting dan batu. Beliau tidak henti-hentinya menggaruk badannya hingga melepuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Masyarakat sekitar menganggap penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihissalam itu sangat berbahaya. Mereka sepakat mengasingkan beliau keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan untuk beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah. Meskipun kondisi Nabi Ayub sangat memprihatinkan, istri beliau bernama Rahmah sangat setia melayaninya. Rahmah berbuat baik sekali kepadanya. Ia perlakukan suaminya penuh kasih sayang. Ibnu Syihab mengatakan bahwa Anas menyebutkan bahwa Nabi Ayub mendapat musibah selama 18 tahun, dalam riwayat lain 20 tahun. Saat mengurus beliau, istrinya pernah bertanya kepada Nabi Ayub yang sudah menderita sakit yang sangat lama, "Wahai Ayub, andai engkau mau berdoa kepada Rabbmu, tentu engkau akan diberikan jalan keluar." Nabi Ayub menjawab, "Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita yang sedikit yang Allah timpakan, sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku, yaitu 70 tahun. Istrinya pun semakin cemas. Akhirnya karena tak sanggup lagi, istrinya mempekerjakan orang lain untuk mengurus suaminya sampai memberi makan padanya. Nabi Ayub pun terus bersabar dan menghadapi cobaan itu. Sampai pada suatu hari, akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Doa beliau dikabulkan Allah. Allah karuniakan lagi pada Nabi Ayub keluarga dan harta yang banyak.
Itu semua disebabkan kesabaran dan keridaan beliau ketika menghadapi musibah. Inilah balasan yang disegerakan di dunia sebelum balasan di akhirat kelak. Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberi pahala kepadanya, seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub alaihissalam atas cobaan yang diterimanya." Itulah kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam di saat menghadapi musibah. Beliau selalu bersyukur dan terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.